Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan sharing tentang master switch power window, teman-teman. Master switch power window letaknya biasanya adalah di pintu driver, karena pintu driver yang bisa mengontrol semua naik turunnya kaca power window di seluruh pintu. Dan ini untuk pintu kanan, kebetulan inilah yang tidak berfungsi. Kejadian terakhirnya adalah turun dan sekarang tidak bisa naik lagi kaca jendela ini. Jadi nanti kita akan bahas. Padahal untuk kaca-kaca yang pintu yang lain ini masih bisa dikontrol dari sisi master power window. Ya, ini yang kiri berfungsi, yang belakang juga masih berfungsi. Tutorial car yang kita bahas saat ini adalah unit Suzuki Splash. Namun jangan khawatir, karena logikanya untuk case yang sama untuk semua jenis mobil akan sama, teman-teman. Dan ini untuk mengakses master switch power window kita harus melepaskan door trimnya. Dan teman-teman bisa cek secara lebih detail bagaimana cara melepaskan door trim ini di video playlist channel Doni Senoaji untuk spesifikasi Suzuki Splash, teman-teman. Oke, ini sudah terlepas. Di balik door trim ini teman-teman bisa lihat ini ada 4 skrup di sini. 4 skrup inilah yang harus kita lepaskan terlebih dahulu untuk mengakses, untuk melepaskan dudukan dari master switch power window. Tidak ada perlakuan khusus, hanya menggunakan obeng. Ini adalah obeng plus, tinggal kita putarkan saja berlawanan arah jarum jam untuk titik 4 baut ini. Untuk beberapa jenis mobil lain memang master switchnya bisa langsung ditarik dari luar, tetapi kalau untuk unit Suzuki Splash ini harus melepaskan keempat skrup ini, teman-teman. Oke, 4 skrup sudah lepas, kita balik lagi. Ini sudah bisa diakses. Nah, ini tinggal tarik saja seperti ini, teman-teman. Handle-nya termasuk dudukan dari switch ini bisa terlepaskan. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah dudukan bautnya dan master switch-nya ada di sini. Ini terkunci oleh klip-klip seperti ini, teman-teman. Jadi sekelilingnya ada 6 klip yang harus kita lepaskan untuk bisa menarik keluar dari master switch ini. Dan untuk melepaskannya ya kita harus meloloskan klipnya. Mungkin butuh bantuan obeng minus nih, kita sisipkan. Ini sudah ada bekas-bekas juga, pernah dibongkar juga seperti ini, teman-teman. Kita sisipkan obeng minus di bodi luarnya, lalu kita geserkan master switchnya agar klipnya terlepas dari profil kotak-kotak penguncinya. Kanan kiri kita lakukan sama, teman-teman. Yang penting kalau misalnya profilnya sudah lepas dari kotaknya ini sudah bisa kita lepaskan. Oke, ini masih ada nyangkut. Nah, seperti ini, teman-teman. Inilah dia si master switch ini, bentuknya seperti ini. Ini harganya mungkin ratusan ribu, bahkan beberapa jenis kendaraan mobil ada jutaan. Di sini ada autonya, jadi ini kliknya lebih banyak. Ini ada yang biasa karena cuma naik turun, hanya yang untuk depan kanan ini saja yang ada autonya. Ini belakang, ini untuk lock, ini untuk lock, auto locknya. Oke, teman-teman, kalau kita lihat secara detail seperti ini bisa dilepaskan lebih lanjut, tetapi nanti bagaimana merepairnya kita akan bahas di video yang lain saja. Yang penting pada video ini teman-teman bisa memastikan apakah si master switch ini bermasalah atau motornya yang bermasalah. Untuk lebih memastikan lagi, kita akan tes dalam keadaan terbuka seperti ini, teman-teman. Ini untuk pintu kiri berfungsi dan hanya pintu kanan yang masih tidak berfungsi. Jadi dalam hal ini, kejadian seperti ini kalau hanya satu jendela yang tidak berfungsi, artinya fuse itu masih bagus, teman-teman.
fuse-nya masih bagus karena untuk power window ini hanya satu fuse untuk 4 pintu. Oke, kita lihat lebih detail. Di sini teman-teman, kalau kita ngecek kabel-kabel mungkin akan pusing karena portnya ada banyak. Tapi karena yang tidak berfungsi adalah yang untuk kanan saja, master switch ini kita akan tes apakah switchnya atau motornya. Karena ketika tadi fuse sudah yakin itu masih bagus. Untuk tes motornya kita lihat di sini, kita intip di lubang sebelah sini. Ini dekat lubang ini sudah terlihat ada motornya teman-teman. Dan ini motornya cuma dua kabel hijau dan merah ini. Inilah yang harus kita lepaskan untuk memudahkan pengecekan lanjutan. Logika untuk troubleshooting memang demikian. Kita bisa cek untuk switch sebagai inputnya atau motor sebagai aktuatornya. Di sini teman-teman ada konektor yang kita harus lepaskan untuk memudahkan pengecekan lanjutannya. Cuman karena ini posisinya kecil lubangnya kecil, ini saya tekan dulu konektor penguncinya lalu tarik mundur seperti ini. Nah, konektornya seperti ini teman-teman. Di bawah bagian jempol ini ada pin konektornya penguncinya, jadi tekan saja di sini lalu tarik ke bawah seperti ini. Oke, ketika ini sudah terlepas akan lebih mudah kita untuk mengecekkan lanjutan. Dan saya menggunakan alat bantu multimeter yang udah set untuk tegangan DC 12 volt. Jadi nanti di layarnya ini bisa terbaca bagaimana outputnya, artinya tegangan ke motor teman-teman. Ini switchnya sudah terpasang seperti ini. Dan saya kasih portnya adalah di port sini teman-teman. Ini adalah tegangan, apakah ada tegangan yang menuju ke motor atau tidak. Oke, ini udah masuk, tinggal kita klik saja switchnya. Untuk bagian depan kanan ini berfungsi atau tidak, saya tekan ke bawah, ternyata ada teman-teman, 12 volt terbaca, terlock. Ini saya netralin lagi dari switch saja, kosong. Ini motor tidak bergerak. Tapi kalau saya tekan sedikit atau tekan banyak sampai lock, ini muncul 12 volt. Artinya ada tegangan, switchnya bagus, tegangan ke motor ada. Jika kasusnya seperti ini teman-teman. Dan ini kalau kita tarik ke atas seperti ini juga ada 12 voltnya. Artinya secara switch, kalau kondisinya seperti ini, switchnya bagus. Teman-teman bisa cek lebih lanjut untuk motornya. Yang penting teman-teman tidak terlalu spekulatif dalam harus ganti ini, harus ganti itu, tetapi harus dicek terlebih dahulu bagian mana yang bermasalah. Dan nanti bagaimana melepaskan atau membongkar switch, membongkar motor, kita akan sharing di video berikutnya. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.